Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Oke, malam hari ini Bapak Saudara kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita masih membahas tentang rumah tangga Allah, ya. Seperti apa yang sudah kita bahas tadi malam, ya. Dalam rumah tangga itu, ya, seperti kita punya rumah tangga, ada laki-laki, ada perempuan, dan ada anaknya, ya. Nah, kita kenal anaknya adalah Tuhan Yesus, Bapak adalah Allah Bapak. Nah, sisi feminimnya itu dipegang oleh Roh Kudus, saudara. Dan kita tahu apa yang menjadi fungsi daripada Roh Kudus ketika dia keluar dari Allah Bapa. Ada tugas-tugasnya, ya, yang sudah kita bahas pada malam hari, pada tadi malam. Dan peringatannya adalah jangan pernah mendukakan Roh Kudus Allah itu. Ya, kalau dia sudah berdiam, dia nggak melakukan apa-apa, sudah banyak hal yang akan terhambat di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Oke, malam hari ini kita akan lanjut materinya, ya. Setelah kita membahas dari Roh Kudus, sekarang kita membahas, ya, anggota dari keluarga, ya, keluarga Allah itu ada Tuhan Yesus, ya. Nah, Tuhan Yesus dengan pekerjaannya. Kita dengar apa yang dikatakan Allah Bapa tentang Tuhan Yesus. Ya. Anakku, ya, aku hendak memberitahu lebih banyak tentang rahasia keluargaku, ya. Ketika aku melahirkan anakku, aku sebenarnya telah memberikan diriku sendiri ke dalam dia, ya. Jadi malam hari ini kita akan mendengar apa yang Allah Bapa katakan tentang Tuhan Yesus, ya. Dia Bapak bilang ketika aku melahirkan anakku, aku sebenarnya telah memberikan diriku sendiri ke dalam dia. Saudara, Tuhan Yesus itu sebenarnya lahir dua kali, ya. Lahir secara roh dan juga lahir secara daging. Yang kita kenal sekarang ini kelahiran Yesus, ya, kita peringati sebagai hari Natal atau Christmas Day, ya. 25 Desember. Walaupun itu juga ada pro kontranya, masa Yesus lahir tanggal 25 dan sebagainya, ya. Nah, kita nggak usah ikut repot seperti itu. Tapi saudara, memang dia pernah lahir secara daging. Untuk apa? Untuk menebus manusia, supaya Allah itu menjadi manusia. Sehingga dia harus lahir dari manusia dalam bentuk daging dan mempunyai fisik daging itu. Namun sebelumnya, Tuhan Yesus itu pernah lahir, ya, sebelum lahir dari kandungan Maria. Tuhan Yesus itu pernah lahir. Nanti Anda baca dalam Ibrani 1 ayat 5. Di situ ada ayat mengatakan, pada hari ini aku memperanakkan anakku. Siapa yang ngomong? Yang ngomong Allah Bapa. Ya. Nah, firman itu menunjukkan, memberitahu kepada kita semuanya, bahwa pada satu saat kita nggak tahu kapan itu, ya. Nah, kalau yang lahir dari daging kan masih coba diprediksi, ya, kapan kelahirannya lalu diperingati. Tapi tentang kelahiran yang ini nggak ada yang tahu, saudara. Kenapa? Semuanya belum ada. Awalnya hanya ada Allah Bapa seorang diri, ya. Nah, setelah itu Bapak bilang, pada hari ini aku memperanakkan anakku. Bagaimana cara Allah Bapa memperanakkan Yesus? Dengan berfirman. Makanya kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Yesus itu pada mulanya adalah firman. Ya, apa itu firman? Sesuatu yang keluar dari mulut. Mulut yang ngomong, ya. Nah, mulutnya siapa? Mulutnya Allah Bapa. Allah Bapa bilang, pada hari ini aku memperanakkan anakku. Hah. Keluar segumpal roh, ya. Nah, lalu Allah Bapa menjuluki roh yang keluar dari dirinya melalui perkataan itu. Ini adalah anakku. Ya. Jadi, Yesus pernah dilahirkan oleh bapaknya. Ketika Yesus dilahirkan oleh bapaknya ini, Yesus yang keluar dari Bapa
sebenarnya di dalam diri Yesus itu ada unsur Bapa, walaupun kapasitasnya tidak sebesar yang ada di dalam Bapa. Betul? Itu yang dikatakan Allah Bapa tadi. Ketika aku melahirkan anakku, aku sebenarnya telah memberikan diriku sendiri ke dalam dia. Ya. Nah, terus benar. Seluruh keberadaanku ada semua di dalam dia. Demikian pula seluruh keberadaan Roh Kudus juga ada di dalam dia. Nah, saudara, jadi sebelum Roh Kudus itu keluar dari Bapa, ya, Tuhan Yesus sudah lebih dahulu Bapa berfirman. Nah, di dalam Bapa itu kan ada Roh Kudus dan ada Bapa, betul? Ketika Yesus keluar dari Bapa itu unsur dari dua pribadi yang ada di dalam Bapa ini, yaitu Bapa sendiri dan Roh Kudus itu sekarang ada juga di dalam Tuhan Yesus. Saya harap Bapak Saudara mulai mengerti ya mekanismenya seperti ini, ya, supaya kita tahu, kita menangkap. Jadi nggak bisa istilahnya, ya pokoknya begitu. Begitu tuh bagaimana? Ya kita nggak bisa jelasin, pokoknya percaya saja. Ya, semuanya bisa dijelaskan. Kalau Anda mau, tanya kepada Roh Kudus. Amin. Nah, kapasitas yang ada di dalam diri Yesus ini, sekarang, saudara, hampir mirip dengan apa yang ada di dalam Bapa ataupun Roh Kudus. Ya. Nah, nggak heran ketika Yesus itu sudah dikeluar dari Bapa, lalu Tuhan Yesus itu diberi otoritas oleh Bapaknya. Sekarang kamu boleh menciptakan apa saja sesuai dengan apa yang engkau mau. Lihat ya, berikutnya kata Bapak bahwa ia kemudian menjadi pencipta segala sesuatu. Ia telah melakukannya dengan bantuan Roh Kudus pula yang telah keluar dari diriku dan mengerjakan apapun yang ia katakan. Sampai suatu batas tertentu, Roh Kudusku melakukannya untuk dia. Tapi ketika ia membuat Adam, ia bekerja sendiri dan telah memisahkan sebagian dari dirinya ke dalam Adam. Selanjutnya, ia meniru semua hal yang aku telah lakukan dalam membentuk keluargaku. Ia telah memberikan semua kesanggupannya kepada Adam. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Rohku dan Roh Kudusku juga ada di dalam Adam. Namun kemudian karena Adam tak memiliki hikmat yang cukup, semua berakhir dengan malapetaka. Jadi kisahnya gitu ya. Allah Bapa melahirkan Tuhan Yesus menciptakan segala sesuatu. Nah, Roh Kudus yang keluar dari Bapa membantu, ya. Membantu apa saja yang difirmankan oleh Yesus, Roh Kudus akan mengeraminya sehingga menjadi realita, ya, menjadi kenyataan seperti itu. Nah, ada kolaborasi antara Yesus dengan Roh Kudus di sini. Roh Kudus membantu. Tapi ketika Tuhan Yesus menciptakan Adam, nah, dia nggak minta bantuan lagi di situ. Karena apa? Nah, ini saudara, karena gambar ini harus sesuai dengan desain ini ya, semuanya, dan akhirnya ketika Yesus telah menciptakan Adam, bukan hanya diciptakan saja Adam itu, tapi Tuhan Yesus yang menciptakan itu, sang penciptanya itu juga share life, saudara. Dengan cara apa? Dengan cara menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidungnya Adam. Sehingga Adam itu sekarang dinamai makhluk yang hidup. Coba kita lihat Kejadian 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ya. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia
yang dibentuknya itu. Saudara, Anda tahu ya, binatang-binatang juga diciptakan materinya bersama dari tanah liat juga. Tapi apa yang membuat perbedaan antara manusia dan ciptaan yang lain, saudara? Yang membuat perbedaan adalah makhluk-makhluk yang diciptakan yang lain selain manusia ini nggak pernah dihembusi nafas hidup ke dalam hidungnya itu. Nah, sehingga manusialah yang disebut sebagai makhluk yang hidup. Nah, kita sudah tercemar, kita sudah rancu pengertian tentang makhluk hidup itu, ya. Dalam pelajaran biologi, ya, apa yang disebut makhluk hidup? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, nah saudara, sebenarnya kata hidup di sini, ya, itu bukan berarti identik dengan bergerak, bukan. Ya, sekarang saudara, besi aja saudara dikasih mesin, ya, ketika mesinnya ini dikasih bensin lalu di starter gitu, nyala, orang bilang, mobilnya hidup gitu ya. Dan mulai bisa jalan. Tapi apakah mobil itu termasuk makhluk yang hidup? Ya enggak, itu enggak ya. Nah, sekarang kita tarik. Sebenarnya binatang-binatang pun itu tidak disebut makhluk yang hidup. Yang disebut makhluk yang hidup itu hanya yang menerima hembusan nafas dari Dia, Sang Pencipta itu. Yang enggak dapat nafas kehidupan, ya, dari Sang Pencipta itu nggak disebut sebagai makhluk yang hidup. Anda tahu ketika manusia jatuh dalam dosa, nanti cek dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga, ya, ketika dosa itu sudah memuncak, manusia itu makin kedagingan, akhirnya Allah bikin SK, ya, manusia itu daging, umurnya 120 tahun saja, dan rohku tidak akan tinggal di dalamnya. Nah, rohku tidak tinggal di dalamnya. Ketika manusia itu mendapatkan hembusan nafas Allah, ada roh Allah yang masuk ke dalam manusia itu, sehingga manusia itu boleh disebut sebagai makhluk yang hidup. Amin. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia sekarang mati. Ya, mati itu artinya nggak hidup, betul? Tapi apakah ketika Adam, Hawa, setelah makan buah pengetahuan baik dan jahat, lalu kena hukuman masing-masing itu ya, ada kutubnya masing-masing, apakah mereka langsung mati? Enggak. Mereka masih bisa berdagang, mereka masih bisa bercocok tanam, betul? Mereka masih bisa beranak pinak, melanjutkan umurnya ratusan tahun kemudian. Dia nggak langsung mati. Mati di sini artinya apa? Mati di sini artinya adalah disconnection, putus hubungan dengan Allah. Jadi hembusan nafas hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta, yaitu Yesus itu kepada Adam, membuat manusia sekarang punya konektivitas, punya koneksi, ya, terhubung dengan Allah yang menjadi pemisah antara engkau dan Allahmu, betul gak ya? Adalah dosa dan segala kejahatanmu, kata Yesaya. Amin. Dosa jadi gap antara engkau dengan Allah, memisahkan engkau dengan Allah. Amin. Nah, di sini sekarang kita mengerti. Ketika manusia berdosa, dia kehilangan hidup itu. Amin. Awalnya manusia itu mendapatkan hidup. Nah, sekarang lihat Yohanes 1 ayat yang ketiga. Perhatikan ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 3 ini memberitahu kepada kita semuanya, sebenarnya siapa yang menciptakan segala sesuatu itu. Ternyata
Dalam Yohanes 1:3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh firman, oleh Yesus. Dan tanpa Yesus tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya. Jadi yang namanya Tien, Tikong, gitu, Tuhan Allah, Sang Pencipta itu, tak lain tak bukan adalah Sang Anak atau Yesus itu. Entah sebutannya apa, orang menyebutnya apa, tapi kalau yang dimaksud adalah Sang Pencipta, mereka sebenarnya sedang menuju kepada Yesus. Amin. Karena nggak ada pencipta lain. Yang menciptakan segala sesuatu itu adalah Yesus. Amin. Ini sering saya pakai untuk jembatan, saya ngomong tentang Injil kepada mereka. Ya. Mereka yang setia, sedang mencari Allah, gitu dan sebagainya. Tapi nggak kenal tentang Allahnya. Mereka menyadari bahwa mereka adalah ciptaan Sang Pencipta itu, Sang Yang Widi dan sebagainya. Saya mulai bilang, siapa itu Sang Yang Widi? Siapa itu Tien? Siapa itu Sang Pencipta itu siapa? Ya. Nah, mereka nggak mengerti, nggak kenal. Tapi kita tahu yang dimaksud itu adalah Yesus. Amin. Yesus. Jadi orang kalau mencari penciptanya, dia akan ketemu Yesus, betul? Orang Kristen kadang-kadang terlalu egois gitu loh. Ya. Yesus itu Allahnya segala bangsa. Yesus itu Allahnya segala agama, betul? Kenapa? Karena dia yang menciptakan semuanya ini, semua itu adalah ciptaannya dia. Amin. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang telah dijadikan itu. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang dari dia berasal dari segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang melalui dia segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Betul? Nah, di sini diulang lagi. Ya, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang melalui dia segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Betul? Sama seperti Adam dihembusi nafas oleh Sang Pencipta, yaitu Yesus Kristus, itu mereka akhirnya hidup. Sekarang kita juga melihat, kita ciptaan dia. Betul? Nah, kalau orang masih ngotot, saudara, enggak, yang menciptakan itu adalah pokoknya Allah. Allah Bapa. Saudara, Bapak sama Yesus itu beda. Bapak bukan Yesus. Bapak bukan anak, betul? Anak bukan Roh Kudus. Yesus bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapak. Ya. Tapi mereka itu punya tujuan yang sama. Ada di dalam satu kendaraan, satu visi, satu misi, betul? Satu sama lain saling mendukung, dan satu sama lain saling menghargai, menghormati, dan merendahkannya, betul? Merendahkan dirinya. Nah, menundukkan dirinya satu dengan yang lainnya. Itu yang terjadi. Tapi, ya, kita harus bisa split nih. Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapak, betul? Tapi tiga-tiganya adalah Allah yang disebut keluarga Allah atau Elohim itu. Tadi dalam 1 Korintus 8 ayat 6, ya, kalau Anda ketemu dengan orang Kristen yang pahamnya Jesus only, gitu, pokoknya Yesus, Yesus tok, gitu, ya, atau yang pahamnya Bapak Yahweh, gitu ya. Nah, pokoknya kalau udah ngomong gitu, ngotot pokoknya hiji, gitu ya. Nah, Anda kasih ayat ini. Namun bagi kita, hanya ada satu Allah, betul? Allahnya berapa? Allahnya satu. Yaitu Bapa. Ya, saya tampilkan ayatnya supaya ikut membaca. Ya. Namun bagi kita, hanya ada satu Allah saja. Yang disebut Allah, itu cuma satu. Yaitu Bapa.
Yang dari dia berasal segala sesuatu dan untuk dia kita hidup. Terus koma, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang melalui dia segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Tuhannya berapa? Satu. Allahnya berapa? Satu. Allahnya siapa? Bapa. Tuhannya siapa? Yesus. Nah, Anda nyebutnya harus benar. Jangan bilang Tuhan Bapa. Enggak. Yang betul Allah Bapa, betul? Kalau Yesus Anda sebut Allah Anak masih betul. Betul nggak ya? Nah, tapi kenapa Yesus itu punya gelar Tuhan? Ada ayat pendukungnya, bukan? Ketika Yesus selesai naik ke surga, betul nggak ya? Lalu mendapatkan reward dari Bapaknya. Nah, karena kamu taat, maka aku beri nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Adonai, Lord, betul? Jadi Yesus itu jadi Tuhan diangkat oleh Bapaknya. Punya gelar Tuhan, amin. Nah, jadi siapa Tuhannya? Yesus. Nah, Tuhan inilah yang disebut pencipta ini, yang menciptakan segala sesuatu bagi kita semuanya. Amin. Jadi dari sini kita mulai memahami bahwa Yesus itu keluar dari Bapa. Betul? Tapi di dalam Yesus itu ada unsur Bapaknya. Karena kepenuhan Bapa itu ada di dalam anak itu. Sehingga anak itu punya potensi yang sama seperti apa yang ada di dalam diri Bapa itu. Amin. Ibrani 2 ayat yang ke-10. Ya. Nah, sebab memang sepantasnya Allah baginya, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan perintis yang memimpin mereka kepada keselamatan melalui penderitaan. Nah, si anak ini, saudara, ya, sekarang dididik sama bapaknya. Supaya apa? Kualitasnya nyata. Ya. Kualitasnya nyata. Setelah kualitasnya itu nyata, lalu dijadikan sebagai standar bagi semua manusia. Dia perintis, betul ya? Jadi segala sesuatu harus ikut polanya Yesus itu. Makanya kita harus diubah untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dalam hal apa? Dalam hal ketaatan kepada Bapak itu. Jadi yang dipuji oleh bapaknya tentang si anak itu cuma satu. Nah, kamu taat. Amin. Jadi yang dicari oleh Allah dalam diri kita itu enggak aneh-aneh sih. Enggak banyak. Cuma satu. Apa? Ketaatan. Kalau Anda bisa taat, nanti saudara, Anda akan punya gelar satu nama disebut setia. Amin. Itu terjadi pada Yesus. Ketika dia taat, dalam Wahyu pasal 19, dia keluar dengan menunggangi kuda warna putih yang menungganginya, namanya si setia. Amin. Nah, si setia. Sekarang dia menuntut orang-orang yang percaya kepadanya itu harus belajar sama Yesus. Belajar apa sih? Belajar setia. Belajar taat. Amin. Kadang-kadang saya nyanyi satu lagu, saudara. Ajarku setia, ajarku setia. Saudara, manusia bisa setia enggak? Enggak bisa. Manusia bisa taat enggak? Enggak. Yang bisa taat dan setia siapa? Tuhan Yesus. Makanya dia kasih hati yang baru, yaitu hatinya Yesus di dalam dirimu, supaya Anda bisa taat, supaya Anda bisa setia. Untuk jadi bisa setia itu cuma satu, belajar sama Yesus. Amin. Bukan merancang-rancang sendiri. Tuhan Yesus, ajarin aku gimana setia itu. Nanti dia akan ajarin Anda, saudara. Anda akan dibawa pada satu fakta.
Gimana Anda harus bersikap untuk bisa menjadi setia itu. Amin. Nah, sekarang kelihatannya ya tadi dalam keluarga Allah ini ya, Anda lihat tadi ya, dalam rumah tangga Allah ini kelihatannya kok Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus gitu ya. Ini kerjanya kapan? Dulu saya waktu sekolah Alkitab ya diajar tentang namanya peta zaman, Saudara ya. Peta zaman itu ada 3 lingkaran gitu ya. Nah, ada 3 lingkaran. Satu lingkaran pertama itu disebut zaman penciptaan itu ya. Nah, dari Adam itu ya. Lalu zaman Yesus, lalu zaman anugerah, seperti itu. Nah, dalam pelajarannya dulu, ya. Jadi yang pertama itu adalah zamannya Allah Bapa katanya. Lalu yang kedua adalah zamannya Tuhan Yesus. Nah sekarang inilah zamannya Roh Kudus, gitu ya. Yang diajarkan seperti itu. Nah sekarang malam hari ini kita akan bedah bersama-sama tentang pembagian 3 masa itu, ya. Nah, ketika Roh Kudus, Saudara, tinggal di dunia, semua telah terjadi sesuai segala rencanaku, kata Bapak ya. Orang berpikir dengan salah bahwa ada 3 masa dalam sejarah, yakni masa dalam perjanjian lama adalah masa Allah Bapa. Lalu ketika Yesus turun ke dunia adalah masanya Yesus, anakku. Lalu setelah itu ada masa Roh Kudus. Sebenarnya ketiga-tiganya adalah waktu kami bersama-sama, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Saudara ya. Nah, jadi orang mulai memisah-misahkan ya, perjanjian lama zamannya Bapa, lalu zaman Yesus, zaman Roh Kudus itu. Seolah-olah, ya loh, yang kerja hanya Roh Kudus, hanya Yesus, hanya Bapa gitu. Enggak, Saudara. Ternyata Allah Bapa berkata, ya, sebenarnya kami bekerja bersama-sama. Artinya, ya, Bapak menjelaskan lagi, kami tak pernah bekerja sendiri-sendiri. Kami memikirkan, ya, memiliki pikiran yang sama, tetapi memainkan peran masing-masing sesuai dengan tugas masing-masing pula. Di dalam masa perjanjian lama adalah waktunya anakku berperan sebagai Allah dan mewakili aku di bumi. Nah, Saudara, jadi dalam perjanjian lama itu justru sebenarnya adalah waktu bekerjanya Yesus. Walaupun Bapak juga intervensi. Tapi yang paling menonjol di situ adalah Yesusnya. Contoh, Saudara ya. Yang ketemu dengan Musa, yang ketemu dengan Abraham, yang berjalan dengan Adam, ya, ketika hari sejuk, itu siapa? Tuhan Allah, betul? Siapa Tuhan Allah itu? Ya. Nah, Tuhan Allah itu adalah Yesus. Ya. Tuhan Allah itu adalah Yesus. Nah, Saudara, Tuhan Allah itu yang berjalan. Kalau Anda membaca ada malaikat M-nya besar yang menjumpai nabi-nabi, lalu makan gitu ya. Nah, dihidangkan indah lalu makan, tapi malaikatnya ditulis oleh penulis dengan ditandai dengan huruf besar. Artinya apa? Itu bukan malaikat sembarangan. Ya. Melampaui kapasitas kondisi daripada malaikat. Sebenarnya itu adalah Tuhan Allah juga yang ada di sana. Siapa Tuhan Allah? Tuhan Yesus, Saudara. Tapi dulu namanya belum Yesus. Namanya dulu Yehova. Namanya dulu Yahweh. Nah, orang-orang Yahudi enggak ya, mereka enggak percaya sama Yesus, tapi mereka percaya tentang Yehova Yahweh. Allah mereka, ya. Nah, karena apa? Mereka kiblatnya adalah perjanjian lama. Di mana Yehova pada waktu itu memang telah berkarya di antara mereka sebenarnya. Namun ketika lahir dari Maria menjadi manusia, namanya berubah. Jadi Yesus. Loh, kenapa Maria mengubah namanya?
Bukan Maria yang mengubah. Ketika Maria mengandung, malaikat Gabriel yang memberikan pewahyuan ya kepada Maria itu, memberitahu Maria itu bilang, anak yang engkau kandung ini ya nanti kalau lahir namai dia Yesus. Jadi yang namai bapaknya sono sendiri, saudara. Itu bukan nama yang kasih Yusuf atau Maria, bukan. Yang kasih nama Yesus itu Allah sendiri, betul? Yang kita kenal sekarang, doa dalam nama Tuhan Yesus itu. Betul ya? Nah, sekarang banyak yang jiplak-jiplak ya. Orang Filipina banyak juga yang namanya Yesus. Orang Portugal banyak yang namanya Yesus. Nah, makanya kalau berdoa jangan hanya nama Yesus tok. Tambahin Kristus. Yesus banyak. Yesus Kristus cuma satu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau hanya bilang di dalam nama Yesus, Yesus yang mana? Yang dimaksud Yesus apa? Itu ya. Nah, di dunia ini banyak yang namanya Yesus. Tapi Yesus Kristus cuma satu. Yang diangkat oleh Tuhan, berkenan dan dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Oke, lanjut saudara ya. Nah. Tetapi, ya, tiba saatnya di mana dia memperkenalkan aku kepada manusia dan ketika itu ia laksanakan. Disalibkan oleh manusia yang dikuasai oleh setan-setan, tapi memang itu semua terjadi agar kasihku terhadap semua umat manusia dapat ku nyatakan. Salah satu peran tugas Tuhan Yesus itu apa sih? Selain menyelamatkan manusia. Selama ini secara umum kalau ditanya, misi Tuhan Yesus di dunia itu apa? Menyelamatkan manusia. Tapi ada satu saudara yang lebih penting daripada itu. Apa? Misi Tuhan Yesus di muka bumi adalah memperkenalkan Bapaknya. Amin. Memperkenalkan Bapaknya. Kita bisa tahu, kita bisa kenal Bapak itu karena Yesus. Itu. Yesus bongkar habis tentang Bapaknya itu. Ya. Makanya saudara, Yesus itu jiplak habis semua ide, ya, gagasan Bapaknya itu, supaya orang itu bisa melihat, walaupun nggak melihat wajah Bapak, paling dia bisa melihat apa yang dipikirkan oleh Bapak, apa yang dikatakan oleh Bapak, dan apa yang dirasakan oleh Bapak. Melalui apa? Melalui apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Yesus itu. Nah, ini luar biasa nih. Cara memperkenalkan seperti itu. Ketika orang tanya, kenapa kamu berbuat seperti itu? Kenapa kamu berpikir seperti itu? Kenapa kamu mengatakan seperti itu? Itu bukan omonganku, itu bukan pikiranku, itu bukan perasaanku, itu perasaannya Bapak, kata Yesus. Sehingga orang mulai berpikir tentang Bapak. Oh, Bapak itu begini toh. Nah, selama kurang lebih 3,5 tahun dalam pelayanannya, Yesus mencoba saudara, untuk mengungkap Bapak itu. Supaya semua orang boleh kenal siapa Bapak itu. Amin. Ada satu muridnya tanya, Guru, tunjukkan Bapak itu cukup bagiku. Yesus bilang apa? Filipus, selama ini kamu bersama dengan aku, masa kamu nggak lihat Bapak di dalam aku? Semua apa yang aku pikirkan, semua apa yang aku rasakan, semua apa yang aku ucapkan, semua apa yang aku lakukan, itu manifestasi daripada Bapak di dalam diriku. Walaupun kamu tidak melihat Bapak itu, tapi seyogyanya, setidak-tidaknya, kamu percaya tentang Bapak itu melalui perbuatanku, melalui perkataanku. Amin. Wow. Ya, kalau semua orang Kristen bisa jadi kayak Yesus begini, saudara. Bapak itu semakin dikenal lebih banyak lagi, betul? Melalui apa, saudara? Melalui kehidupan kita semuanya. Kolose 1, 15-17. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi,
Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yang itu jemaat. Dialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Jadi misinya, sampai Yesus ini akhirnya dipakai oleh Allah menjadi way out, solusinya, betul ya? Semua solusinya adalah Yesus. Darah Yesus itu loh. Itu solusinya. Ya. Nah, orang bisa balik kepada Bapa asal disucikan dengan darah Tuhan Yesus. Jadi, sekarang kita lihat masa perjanjian baru. Ini sebenarnya masanya siapa? Masanya Allah Bapa, Saudara. Bapa bekerja sampai hari ini, sedang bekerja saat ini. Untuk apa? Memperdamaikan segala sesuatu melalui Yesus. Itu bukan berarti Yesusnya nggak ada, masih gitu loh. Tapi saudara, ide gagasannya siapa seperti itu? Nah, ini bedanya saudara. Coba lihat 1 Korintus 15 ayat 25 sampai akhirnya saudara, ya. Karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Di bawah kaki siapa? Di bawah kaki Yesus. Musuhnya siapa? Musuhnya Yesus. Yesus punya musuh? Halo? Tuhan Yesus punya musuh? Ada yang bilang nggak punya? Punya. Loh, jangan berpikiran gini, oh kalau gitu Tuhan Yesus itu jahat ya. Buktinya punya musuh tuh. Enggak. Tuhan Yesus nggak jahat. Tuhan Yesus penuh dengan kasih, Tuhan Yesus penuh dengan pengampunan. Tapi banyak orang yang nggak mau menerima Yesus. Bukan hanya nggak mau menerima Yesus, tapi justru memusuhi Yesus, betul? Nah, karena nggak mau menerima dan memusuhi Yesus, maka disebut sebagai musuhnya Yesus. Amin. Yesusnya jahat? Enggak. Yesus tetap baik. Yesus tetap kudus. Yesus tetap mulia. Amin. Tapi orang yang nggak mau menyatu dengan Yesus, itu disebut musuhnya Yesus. Amin. Nah, nangkep ya? Jadi Anda harus ngerti alasannya. Kalau saya bilang, Yesus punya musuh. Alasan saya ngomong seperti ini apa? Bukan menilai Yesus itu jahat seperti Anda punya musuh gitu, bukan. Ya, karena Yesus dimusuhin. Yesusnya nggak jahat, amin. Nah, sampai semua musuhnya ditaklukkan di bawah kakinya. Siapa yang menaklukkan? Bukan Yesus. Yang menaklukkan adalah Bapaknya. Artinya Bapaknya bekerja. Kapan bekerjanya? Saat ini. Amin. Nah, lanjut. Ibrani 10 ayat 12 sampai 13. Tetapi setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Kristus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang Ia hanya menantikan saat bila mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Nah, ayat ini bilangnya, Yesus sekarang ngapain? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang kerja siapa? Bapaknya. Caranya gimana? Dia sekarang mempengaruhi orang-orang yang percaya kepada Yesus ini untuk memberitakan kabar ini, keselamatan ini kepada semua orang. Amin. Nah, saudara, lanjut ya. Tempat pengampunan, saudara. Ya. Dengar, apa yang diucapkan anakku di atas kayu salib
Ia memintakan ampun bagi mereka yang karena mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Itu adalah apa yang harus dilakukan oleh kasih, anakku. Itu adalah pelajaran yang luar biasa penting yang diperlihatkan oleh anakku di kayu salib. Ya, baca ayatnya, Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nah, saudara, tadi Bapak bilang, dengar apa yang dikatakan anakku atau dikatakan Yesus ketika di atas kayu salib. Ketika dia digantung di kayu salib. Ya, apa yang dikatakan oleh Yesus itu? Saudara, Yesus berkata, "Bapak, ampunilah mereka." Dia nggak lapor pada bapaknya, "Bapak, aku digebukin, Pak," gitu ya. "Tolong Pak, balas dia Pak," gitu ya. Ya, enggak ya. Nah, kalau Anda punya anak nih, coba nih ya, anak Anda dibully gitu ya. Lalu anak Anda pulang gitu. Nah, terus cerita, "Ngapain nak kamu babak belur kayak begitu?" Gitu. "Iya Pak, you know, tadi aku dibully, aku dijorok-jorokin, aku dicubit-cubit gitu segala macam. Pak, tolong Pak, belain aku," gitu ya. Si anak kan begitu. Tapi Yesus itu sebagai anak nggak secengeng begitu, nggak. Di atas kayu salib itu dia lapor kepada bapaknya, "Bapak, you know, memang dia jahat Pak, ya, dia nggak bisa menerima apa yang aku berikan kepada dia, malah aku dibunuh gitu." Tapi ya, si anak itu bilang, "Bapak, jangan marah sama mereka ya. Ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat." Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Loh saudara, orang yang gebukin Yesus, cambuk Yesus, masa dia nggak ngerti sedang menyambuk Yesus tuh ya? Tapi Yesus lihat, dia bisa mengampuni. Jadi setiap orang yang bersalah kepada dia, dianggap sebagai orang yang nggak ngerti apa yang mereka lakukan itu. Itu membuat Yesus itu punya kerelaan, hati yang lapang sekali, dan dengan mudah dan enteng di kayu salib tanpa luka batin, dia bisa katakan, "Bapak, ampunilah mereka." Artinya apa, saudara? Ya, artinya gini, Bapak katakan, salib adalah tempat untuk mengucapkan pengampunan kepada orang lain. Salib adalah tempat untuk mengucapkan pengampunan kepada orang lain. Apa itu salib, saudara? Salib itu dua kayu ya, yang saling memotong, bukan? Nah, ketika kehendakmu, keinginanmu lalu dipotong, nah itu namanya disalib, namanya. Gak enak dong, betul ya? Hakmu dirampas, itu sama seperti disalib. Bapak bilang, salib adalah tempat untuk mengucapkan pengampunan kepada orang lain. Kepada siapa? Yang nyalib itu. Jadi kalau ketika Anda diperlakukan ya nggak adil, ketika Anda dijahatin sama orang, itu artinya Anda sama seperti ada di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib itu adalah tempat untuk Anda bisa mengucapkan kata pengampunan kepada orang lain. Amin. Dengan alasan yang sama. Seperti apa yang Yesus katakan. "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Betul? Nah, sama. Di sini kita belajar dari Yesus bisa mengampuni nanti. Kapan Anda harus mengampuni? Ketika Anda ada di kayu di salib itu, ketika keinginanmu, hakmu mulai dipotong oleh orang lain. Ya, nah saudara, ketika engkau memikul salib setiap hari, itu adalah tempat di mana engkau memohonkan pengampunan bagi mereka yang membencimu. Ya, dan itu caranya mengalahkan si iblis. Amin.
Ketika seseorang bisa mengampuni, Anda sudah menang satu langkah dari serangan jerat si iblis, saudara. Ketika orang tetap mendendam, dia sebenarnya sudah kalah satu langkah dari si iblis. Betul? Iblis berhasil mengintimidasi Anda. Dia memberikan alasan-alasan yang manusiawi sehingga Anda tidak bisa mengampuni. Di sini ada yang nggak bisa mengampuni. Wah, kalau Anda nggak bisa mengampuni, Anda lebih daripada Yesus. Yesus bisa mengampuni, Anda tidak bisa mengampuni, betul? Nah, harus bisa mengampuni itu. Ya. Cara berpikirnya dirombak sama seperti Yesus itu. Dengan Anda berkata, salib adalah tempat untuk saya bisa mengucapkan pengampunan, melepaskan pengampunan kepada orang lain. Amin. Nah, sekarang lihat. Ya. Dengan melakukan seperti itu, dunia menerima pengampunan daripadaku dan itu mempermalukan si iblis. Dia adalah roh yang penuh dendam dan pembalasan. Tanpa alasan ia telah memberontak kepadaku di surga. Lalu kemuliaan dipenuhi kebencian kepadaku dan mencoba menyakiti hatiku dengan menghancurkan semua yang indah yang telah aku ciptakan. Pengampunan di kayu salib telah mempermalukan dia dan mengalahkannya. Kuasa perusaknya telah dihancurkan dengan pengampunan yang telah kuberikan. Ucapan yang dikatakan anakku telah melindungi hasil karyanya dari kerusakan terhadap murkaku. Tahu tidak? Itu yang telah diharapkan si iblis. Bahwa aku menghancurkan umatku sendiri. Tapi karena permohonan ampun di kayu salib itu, niat mereka tak tercapai. Wah, karena anggap ya. Gara-gara Yesus ngomong, ampuni mereka. Sebenarnya iblis mengharapkan, Bapak marah, Bapak ngamuk, gitu. Kamu tuh nggak tahu aturan, itu penciptamu tahu nggak? Kenapa kamu diperlakukan seperti itu? Kurang ngajar loh, gitu ya. Itu yang diharapkan sama si iblis. Bapak ngamuk gitu ya. Nah. Tapi gara-gara Yesus di kayu salib itu bilang, Bapak ampuni mereka. Karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Niat iblis, rencana iblis gagal. Betul ya? Kenapa? Yesus mencegah. Jangan marah, Pak. Betul ya? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebenarnya perkataan Yesus itu untuk mematahkan niat daripada si iblis itu. Yang ingin menghancurkan manusia. Ingat ya? Iblis misinya apa? Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Nah, contoh klasik ya. Ingat tentang Kain ya, yang membenci adiknya Habel ya. Begitu besar sampai akhirnya membunuh adiknya ya. Habel itu. Si iblis berharap aku akan membunuh Kain kembali dengan pembalasanku. Tapi itu tak kuizinkan terjadi, bahkan anakku telah memberi tanda di dahi Kain agar ia tak dibunuh oleh orang lain. Gagasan pembalasan adalah gagasan si iblis. Ya, darah Habel itu menuntut, menuntut keadilan, betul ya? Nah memang Habel itu orang benar sih, tapi belum lahir baru, masih nuntut gitu ya. Tapi saudara, Yesus berperan di situ, betul ya? Memberi tanda. Sampai akhirnya Kain itu, dia nggak dibunuh. Kenapa? Ada tanda. Bahkan di situ ada meterainya. Siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan 7 kali lipat. Ya. Seolah-olah Tuhan itu melindungi yang jahat itu. Sebenarnya Pak, Tuhan ingin mematahkan siasatnya iblis. Ya, supaya semua ciptaan itu binasa, rusak, mati gitu. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup. Jaminannya seperti itu. Lihat ayatnya, Kejadian 4. Ayat 9-12.
Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ya, nah saudara, hatinya Allah itu tidak mau seorang pun binasa. Amin. Namun saudara, walaupun Allah itu berniat begitu mulia terhadap semua ciptaan ini, tapi ada juga yang harus termusnahkan, saudara. Ya, nah, semua yang fail, semua yang rusak, yang sudah nggak bisa didandani, Tuhan bikin satu tempat, namanya Gehenna, namanya neraka. Ya, kenapa Tuhan bikin neraka? Itu tempat pembuangan terakhir. Yang sudah nggak bisa direvisi, yang sudah nggak bisa diperbaiki lagi, ya, sampai masa akhirnya mereka harus tereliminasi, buang ke sana. Ya, nah, penghapusan manusia yang rusak itu mungkin akan terjadi. Ya, nah. Ini yang dilakukan oleh Tuhan, ya, melindungi Kain, Kejadian 4 ayat 13 sampai 15. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Amin. Itu hatinya Allah, ya. Nah, bila kemudian, ya, Allah Bapa katakan, aku menghapuskan manusia dari muka bumi, adalah karena kebutuhan akan penghapusan manusia-manusia yang telah amat dirusak oleh si iblis. Dan itu pernah kulakukan, kata Bapak, di zaman Nuh. Dan akan kulakukan sekali lagi setelah masa restorasi keadaan manusia ini genap. Namun dengan cara yang lain. Ya. Jadi Tuhan pernah melakukan nih pemusnahan tuh, ya. Karena sudah nggak bisa diperbaiki. Ya. Nah, nanti kita lihat, saudara. Ya. Kenapa Tuhan itu menghukum bumi itu? Ya. Nah, kita lihat dulu. Mereka yang telah amat sangat dirusakkan oleh si iblis akan dihapuskan dari muka bumi ini untuk membersihkan bumi ini kembali dan memberi kesempatan baru bagi generasi baru untuk bertumbuh lagi. Nah, Kejadian 7, saudara, 19-23. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu. Sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati, binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua makhluk. Matilah segala yang ada, nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Ya, kenapa saudara Allah tega melakukan itu? Ketika Allah melihat keadaan manusia itu, ya, amat hebat kerusakannya, betul? Sampai Allah tuh bilang begini, aku menyesal menjadikan manusia itu, enggak ya? Udah keterlaluan, saudara. Karena semua yang dipikirkannya itu selalu membuahkan kejahatan, saudara. Gak ada niat baik pun dalam diri manusia itu. Ketika dagingnya itu semakin besar menguasai dirinya.
Nah, akhirnya Tuhan bilang, ini sudah nggak pantas, nggak layak untuk dipertahankan. Oke, akhirnya Tuhan musnahkan. Walaupun diberi kesempatan 100 tahun ya, siapa yang mau bertobat? Namun nggak ada yang bertobat loh. Nuh itu ya mendapat julukan penginjil yang gagal, betul ya. Nginjil 100 tahun, satu orang aja nggak bertobat. Bayangin saudara, kalau Anda memberitakan Injil 100 tahun nggak ada yang bertobat. Nah, itu terjadi dalam Nuh bukan? 100 tahun. Ya, sampai akhirnya masa anugerah itu ditutup. Allah menutup pintu bahtera itu. Penghukuman terjadi di situ. Ya. Nah, malam hari ini Bapak katakan lagi, ingat bahwa bumi ini juga adalah tempat persemaian, ya. Benihku di mana aku menumbuhkan benih baru untuk disempurnakan di bumi. Mereka yang telah amat sangat dirusakkan oleh setan sampai tak dapat diperbaiki lagi, harus dihapuskan untuk memberi tempat bagi benih baru untuk bertumbuh. Amin. Dalam hal ini, ingatlah bahwa si iblis sudah sampai kepada keadaan yang tak dapat diperbaiki lagi. Kini hanya kupergunakan dia untuk melakukan ujian bagi mutu benih-benih yang kutanamkan di bumi saja. Ya. Oke, kita lihat ayatnya Efesus 5 ayat 6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ya. Nah, ayat terakhir 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ya. Saudara, ada kesempatan, ada peluang. Peluang untuk bertumbuh atau peluang untuk dihancurkan dan dibinasakan. Ya. Oleh sebab itu saudara, malam hari ini kita mulai belajar. Ya. Apa yang terjadi saudara, ya, di dalam rumah tangga Allah ini. 3 pribadi ini sedang berupaya, berusaha untuk apa? Untuk sebuah karya penyelamatan atas manusia ini loh. Dan segala makhluk yang lainnya. Mereka saling satu sama lain berkolaborasi ya. Roh Kudus menginsapkan, Yesus berkorban untuk Anda, betul ya? Dan hatinya Bapak tidak mau kehilangan semua anak-anaknya. Itu misinya. Ya. Nah, Bapak bekerja sampai hari ini. Siapa yang bisa diambil kembali? Tapi kalau sudah tidak mau, dan memang sudah hebat kerusakannya karena dirusak oleh si iblis, ya terpaksa. Walaupun sedih ya. Ingat kemarin pelajarannya Abraham ya. Ketika harus mengusir Ismail, dia sedih banget ya. Jadi ketika Bapak harus kehilangan, ada beberapa orang yang harus dimusnahkan. Ada beberapa makhluk yang harus dilenyapkan. Bukan Bapak itu bangga, surga bersih gitu, bukan. Itu juga sedih. Kenapa harus ada yang hilang? Amin. Nah, kita serap ya hati Bapak, misi Tuhan Yesus. Dan kita mulai dengerin Mami Roh Kudus. Dia nasihati kita apa? Dia ingin kita kemana? Supaya apa? Pekerjaan daripada ya keluarga Allah Bapak Tuhan Yesus dan Roh Kudus ini, rumah tangga Allah ini, supaya juga bisa kita jalankan melalui kehidupan kita yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus ini. Amin. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini kita sudah selesaikan tentang pelajaran rumah tangga Allah. Ya, oke. Nanti hari Jumat kita akan ketemu lagi, besok kita libur. Lalu hari Jumat kita akan berjumpa lagi. Nanti temanya adalah kasih dan lemah lembut.